Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan yang menjadi martir. Santo Ignatius dari Antioquia adalah murid langsung dari Yohanes Rasul. Maka itu kita percaya semua ajarannya yang telah ia wartakan sungguh asli, sungguh original, karena dia adalah murid langsung dari Yohanes Rasul. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Santo Ignatius dari Antioquia inilah yang pertama kali menggunakan istilah Katolik ketika dia menulis surat kepada jemaat di Smyrna. Kata Katolik artinya adalah keselamatan terbuka, umum, yakni keselamatan terbuka bagi siapapun yang ingin menerimanya dan yang percaya kepadanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya memutuskan untuk masuk dalam menanggapi panggilan Tuhan, saya tahu dalam diri saya harus mematikan banyak hal dalam diri saya, yaitu mengejar kesenangan pribadi, segala keinginan-keinginan, segala kebutuhan. Saya sadar bahwa harus dimatikan. Mengapa demikian? Kalau saya tidak mematikan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan saya, maka dalam diri saya pun tidak akan berbuah. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada setiap para pelayan yang sungguh-sungguh ingin melayani di dalam jalan yang telah Tuhan tentukan bagi mereka. Sebuah sebiji gandum kalau tidak jatuh dan mati, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Kalau biji gandum itu jatuh dan mati dalam tanah, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah semangat dari seorang pelayan. Seorang pelayan diminta untuk mematikan segala egonya, mematikan segala keinginan dan kebutuhannya hanya demi melayani tuannya, melayani Tuhan yang telah mengutusnya. Dan kita percaya, seperti kata Yesus dalam Injil hari ini, seorang pelayan dimanapun aku berada, maka pelayanku pun akan berada. Dan saya sangat yakin dan percaya, ketika saya berjuang melayani Tuhan di dalam dunia ini, ketika saya meninggal dunia, saya yakin dan percaya di mana Tuhan berada, saya pun akan berada. Itu adalah janji yang diberikan Tuhan kepada setiap para pelayan yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam sakramen ada 3 kelompok besar, yaitu kelompok inisiasi yang isinya adalah sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Sakramen kelompok yang inisiasi, yaitu dimasukkan ke dalam. Yang berikutnya adalah kelompok penyembuhan, yaitu sakramen pertobatan dan juga sakramen perminyakan, yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Kelompok ketiga adalah sakramen perutusan, yaitu sakramen imamat dan juga sakramen perkawinan. Anda yang diminta dan juga menanggapi panggilan Tuhan untuk masuk dalam sakramen pernikahan yang suci, Anda juga diminta untuk melayani di dalam keluargamu. Berarti seorang pelayan, seorang suami melayani istri, istri melayani suami, saling melayani satu sama lain, berarti harus mematikan ego masing-masing, harus mematikan keinginan-keinginan masing-masing, harus mematikan kebutuhan-kebutuhan masing-masing, sehingga apa? Sehingga rumah di mana tempat Anda melayani akan menghasilkan buah yang berlimpah. Banyak keluarga-keluarga Katolik yang akhirnya bubar berantakan. Karena apa? Karena masing-masing dari suami maupun istri tidak mematikan egonya, tidak mematikan keinginan-keinginannya, tidak mematikan kebutuhan-kebutuhannya. Hasilnya adalah maka masing-masing menuntut untuk saling untuk dilayani satu sama lain. Anda yang memutuskan untuk menikah diminta untuk melayani di dalam keluargamu, maka itu Anda juga diminta untuk mematikan segala kebutuhan, keinginan, bahkan egomu, supaya apa? Rumahmu itu akan menghasilkan buah yang berlimpah. Kami yang dipanggil dalam sakramen imamat juga diminta untuk mematikan keinginan-keinginan tubuh kami, mematikan ego-ego kami, supaya apa? Supaya dalam diri kami muncul buah-buah dari hasil pelayanan kami kepada umat kami, sehingga berkembang menghasilkan banyak buah dimanapun kami ditempatkan. Kita percaya, kita yang melayani Tuhan pasti akan mendapat ganjaran. Melayani itu akan menghasilkan penderitaan, tetapi kita percaya penderitaan yang kita alami akan menghasilkan kemuliaan bagi kita. Janji Tuhan, dimanapun saya berada,
maka pelayanku pun akan berada. Kita percaya kalau kita melayani dengan sebaik mungkin, setia sampai mati, memikul salib penderitaan kita pada saat kita melayani keluarga kita, melayani gereja sebagai seorang imam juga, meskipun menderita, saya yakin dan percaya penderitaan itu akan menghasilkan kemuliaan bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.